Yang kedua, praktik tayamum. Sebelumnya, tayamum itu adalah tata cara bersuci untuk sholat menggantikan wudhu, yang mana syarat-syarat tayamum itu yaitu tidak ada air, dan yang kedua, berbahaya sekali apabila menggunakan air, misalnya karena sakit. Yang ketiga, telah memasuki waktunya sholat. Dan yang keempat, menggunakan debu tanah yang suci. Niat tayamum dipasang pada waktu saat membaca basmalah ketika anggota yang pertama. Berarti anggota pertama itu wajah atau muka, karena tayamum hanya ada dua, yaitu wajah dan juga tangan. Dengan tata cara ini semisal debu tanah yang suci. Setelah itu pukullah kedua telapak tanganmu ke tanah. Jadi telapak tangan pukul dengan 1 kali pukulan. Setelah itu angkat dan tiup telapak tangan tersebut supaya debunya agak sedikit menipis. Setelah itu usapkan telapak tangan ini ke muka seperti ini. Pada ujung jari-jari ini dipaskan ke sini, lalu tarik. Nah, cukup 1 kali. Pada saat mengusapkan ke wajah berbarengan dengan membaca bismillah dan niat di dalam hati. Mulut mengucapkan bismillah dan niat di dalam hati. Dengan niat sengaja aku bertayamum untuk menunaikan ibadah salat fardhu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Yang kedua, tangan. Untuk tangan, pada waktu di tangan itu debu dibagi menjadi 3 di telapak tangan ini, yaitu di ujung jari ini, di telapak sini, dan juga di jempol sini. Dengan cara sama, tepuk 1 kali ke tanah dan angkat, lalu tiupkan. Usahakan untuk menepuk ke tanah dilainkan tempat menepuknya, karena sudah untuk di muka tadi. Jadi misalkan di sini, yang di muka di sini, yang di tangan. Dan setelah ditiup, lalu pada bagian ujung jari ini itu mulainya pada bagian sini. Nah, ke sini pada telapak tangannya di bagian dalam pergelangan sini. Nah, lalu ujung jari jempol ke sini. Nah, ini lanjut ke sebelah kiri. Cukup 1 kali. Jadi untuk melakukan tayamum, yang anggota tayamum kedua yaitu tangan, hendaknya kita sebelum itu memacul aksesoris yang ada di tangan seperti cincin, gelang, ataupun jam tangan, karena agar
debu yang kita usap itu tidak terhalang, jadi menyeluruh kena ke bagian tangan. Nah itu semisal pada waktu di rumah sakit seorang pasien misalnya tidak hanya bisa berbaring saja, habis itu infus di tangan ini di mana-mana, misalnya ini selang untuk infus, di sini selang untuk darah, dan di mana-mana ada. Nah itu bisa, kalau misalnya ingin tayamum itu bisa menggunakan mazhab yang lain, karena mazhab yang hingga siku ini adalah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain itu ada yang mengatakan boleh sampai pergelangan tangan sini. Nah dengan caranya sama, itu dengan tepuk lalu hembuskan, setelah itu ini ke ini, nah dan langsung sambung ke sini. Lihat sini saja. Lalu semisal di rumah sakit tersebut ulang tidak ada debu atau sulit misalnya untuk mendapatkan debu, karena di mazhab Maliki itu membolehkan untuk bertayamum menggunakan batu, yaitu misalnya kita membawa batu atau ambil batu ini misalnya sebesar ini, jangan batu betak, batu alam gitu. Nah taruh ke sini, lalu di atas batu itu tepukkan tangan. Nah dan lakukan seperti cara bertayamum. Setelah selesai bertayamum, kemudian kita baca doa seperti doa selesai berwudu. Nah setelah itu barulah bisa kita melaksanakan sholat, karena kan kalau tidak berwudu atau bertayamum maka sholat kita tidak akan sah. Demikian praktek wudu dan juga tayamum dari ulun. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu tayammum li istibahati shalah fardhu lillahi ta'ala